Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini saya akan menjelaskan tentang transformasi Laplace. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menyelesaikan suatu model proses dalam bentuk persamaan diferensial ordiner menggunakan transformasi Laplace. Sebagai pengantarnya, jadi di pertemuan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan tentang penyusunan model proses dalam suatu sistem yang dimana model proses tersebut fungsinya itu untuk menggambarkan bagaimana respon variabel output sebagai fungsi waktu ketika ada perubahan pada variabel input. Jadi biasanya model proses tersebut disusun secara matematis dan untuk menyelesaikannya model proses tersebut bisa diselesaikan secara analitik maupun numerik. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa dalam sistem pengendalian proses itu umumnya model proses yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk persamaan diferensial atau biasa disebut sebagai ODE, persamaan diferensial ordiner. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Laplace transform. Jadi Laplace transform itu adalah suatu tools, mathematical tools yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan model persamaan diferensial ordiner yang linier. Nah, jadi setelah kita bisa menyusun suatu model proses dinamik dari suatu sistem, kemudian kita mau selesaikan, kita mau menganalisis bagaimana model matematis tersebut bisa diselesaikan. Nah, salah satunya dengan menggunakan tools berupa Laplace transform ini. Dengan menggunakan Laplace transform, ODE dikonversi menjadi persamaan aljabar sehingga diperoleh persamaan matematis yang lebih sederhana untuk diselesaikan. Jadi, salah satu kelebihan dari Laplace transform ini, persamaan ODE itu pertama-tama dikonversi dulu jadi persamaan aljabar. Dari situ nanti kita bisa mendapatkan suatu persamaan matematis yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Sekarang kita masuk ke Laplace transform. Jadi transformasi Laplace untuk suatu fungsi ft didefinisikan sebagai ini. Jadi di sini ada persamaan 31 di mana persamaan ini merupakan persamaan umum untuk transformasi Laplace. Dan di sini ada Fs. Fs ini merupakan simbol dari transformasi Laplace. Kemudian S di sini adalah independen variabel dan Ft ini dan ini merupakan suatu fungsi waktu yang akan ditransformasi. Jadi nanti biasanya kan kita punya persamaan dalam bentuk fungsi waktu seperti ini. Nanti itu persamaannya yang akan kita transformasi menggunakan transformasi Laplace ini. Kemudian di sini juga ada lambang seperti lambang L. Ini adalah operator Laplace. Kemudian beberapa hal yang penting untuk diketahui juga, untuk fungsi ft ini harus berada pada kisaran t atau waktunya itu lebih dari 0 dan kurang dari tak terhingga. Kemudian secara umum langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan ODE menggunakan transformasi Laplace itu ada dua. Yang pertama kita integrasi dulu fungsi ft ini sehingga menghasilkan suatu fungsi yang mengandung variabel s. Kemudian dari fungsi tersebut kita inverse, jadi kita kembalikan lagi sehingga dari fungsi fs tadi kembali menjadi fungsi ft atau fungsi waktu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya bareng-bareng. Nah, di sini ada satu sifat transformasi Laplace yang cukup penting untuk diketahui. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui bentuk transformasi Laplace dari suatu penjumlahan dua fungsi, misalnya di sini fungsi xt dan fungsi yt, nah itu kita bisa
menghitungnya dengan cara melaplaskan masing-masing dari fungsi ini. Jadi ini masing-masing dipecah jadi AXS tambah BYS. Nah, kemudian untuk menyelesaikan, untuk menggunakan transformasi Laplace ini kita ada tabel, jadi di berbagai referensi itu sudah banyak tabel yang disediakan untuk mempermudah kita menyelesaikan persamaan diferensial ordiner menggunakan transformasi Laplace. Jadi seperti ini, ada berbagai bentuk. Jadi di kolom yang sebelah kiri ini adalah suatu fungsi yang domainnya waktu. Perhatikan di sini nih Ft. Nah, kemudian ini yang di kolom sebelah kanan ini adalah suatu fungsi yang domainnya S, atau ini setelah di transformasikan. Nanti coba kita lihat contohnya. Ini masih lanjutan tabel yang tadi. Sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya. Jadi ini pertama ada dua contoh sederhana terkait dengan penggunaan transformasi Laplace ini. Yang pertama, tentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi Ft sama dengan T minus 3e 3 eksponensial pangkat minus 2T. Nah, untuk solusinya bisa dilihat di sini. Tadi berdasarkan sifat penjumlahan Laplace yang tadi, kita bisa memecah fungsi ini, di mana masing-masingnya itu dilaplaskan. Jadi tahap pertama itu, yang harus dilakukan untuk menyelesaikan transformasi Laplace itu, kita menjadikan fungsi tersebut dalam bentuk Laplace. Jadi ini kan kita punya fungsi T minus 3 eksponensial pangkat minus 2T. Nah, persamaan ini atau fungsi ini tadi, fungsi ini kita laplaskan dulu. Berarti jadi sini kan ada Laplace T minus 3 eksponensial pangkat minus 2T. Nah, di sini kita pecah jadi masing-masing. Laplace T dikurang 3 Laplace eksponensial minus 2T. Nah, di sini karena ini 3 ini konstanta, jadi dia bisa keluar, jadi posisinya di depan lambang operator Laplace ini, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat. Di sini kita mau mulai mentransformasikan masing-masing ini dan ini. Sekarang kita lihat untuk suatu fungsi yang bentuknya itu adalah T saja seperti ini. Kita sekarang coba lihat di tabel. Sebentar. Nah, ini di fungsi tadi kan di nih. Ini adalah fungsi Ft-nya. Tadi kan bentuknya adalah yang ingin kita transformasikan adalah Laplace dari T. Bentuknya menjadi 1/s². Seperti itu, jadi kita kembali lagi. Nah, jadi kan bentuknya 1/s². Nah, kemudian sekarang yang ini, kita ingin tahu bentuk Laplace dari eksponensial minus 2T. Sekarang kita cari lagi bentuknya yang mirip seperti itu yang mana? Ternyata yang ini. Persamaan nomor 5. Eksponensial pangkat minus BT. Di mana setelah ditransformasikan, dia menjadi 1/s plus B. B di sini sama dengan B di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nih jadi 1/s plus 2. Karena kan tadi kan di sini, 2 ini kan sama dengan B. Ya kan? Kemudian jangan lupa di sini di depan lambang Laplace ada juga angka 3. Jadi 3 dikali 1/s plus 2. Nah, dari sini tinggal diselesaikan saja secara matematis, nanti disamakan penyebutnya hingga akhirnya diperoleh hasil transformasi Laplace-nya seperti ini. Jadi pada intinya transformasi Laplace itu kita mengubah suatu fungsi yang mengandung domain T waktu. Jadi kan soalnya tadi mengandung domainnya T kan, waktu di sini kita ubah menjadi suatu persamaan dengan domain S. Jadi makanya di sini ada S gitu.
Dan ini belum saya inverse, nanti untuk materi inverse ada di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih contoh soal sederhana. Di sini tentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi ft sama dengan 2t kuadrat. Di sini, seperti biasa, ini kita laplaskan dulu. Tadi kan 2t kuadrat. Pertama-tama, langkah pertama kita laplaskan dulu. Laplace dari 2t kuadrat sama dengan, nah ini karena dia konstanta, jadi dia boleh keluar ke depan sini. Jadi 2 Laplace t kuadrat. Nah, sekarang kita cari bentuk transformasi dari t kuadrat ini menjadi apa? Sekarang kita kembali lagi ke tabel yang bentuknya t kuadrat. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang nomor 4 ini. Ini kan t pangkat n-1 kan bisa juga sama dengan, kalau untuk kasus t yang kuadrat tadi, berarti kan sama dengan t pangkat 3 min 1. Ya kan? Nah, berarti di sini persamaannya jadi ini. Berarti n-1 faktorial dibagi dengan s pangkat n. Berarti kan n-nya di sini kan 3. Nah, jadi kita mau mengubah t kuadrat tadi menjadi bentuk Laplace-nya, jadi 3 minus 1 faktorial dibagi dengan S pangkat 3. Nah, berarti sama dengan 2 faktorial per S pangkat 3. Kita kembali lagi. Nih, yang akan jadi 2 faktorial per S pangkat 3. Kemudian jangan lupa di depan lambang Laplace ini ada angka 2, jadi tinggal dikalikan. Jadi hasilnya 4 per S pangkat 3. Nah, untuk faktorial ini mungkin ada yang lupa. Jadi faktorial ini misalnya 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. Jadi kan 2. Jadi hasilnya 4 per S pangkat 3. Nah, itu untuk contoh yang sederhana. Kemudian berikutnya setelah kita mengubah fungsi T tadi menjadi suatu fungsi yang domainnya S, kita harus kembalikan lagi, kita harus inverse lagi supaya persamaan yang tadi mengandung S itu kembali menjadi suatu persamaan dengan fungsi T. Jadi kita kembalikan lagi bentuk fungsi Fs-nya menjadi fungsi waktu lagi. Ini lambangnya ini, Laplace ada pangkat minus 1. Ini adalah lambang inverse Laplace-nya. Di inverse jadi kembali ke Ft. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh yang saya ambil dari buku Proses Dynamic and Control. Nanti referensinya ada, saya cantumkan di belakang. Di sini ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial berikut ini. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk persamaan diferensial ordiner. Jadi kalau misalnya kita punya suatu model dalam sistem pengendalian, kita punya suatu model yang bentuk persamaannya itu adalah persamaan diferensial ordiner. Ini salah satu contohnya bagaimana untuk menyelesaikan menggunakan transformasi Laplace. Jadi kita punya persamaan ini 5D per dt tambah 4Y sama dengan 2, di mana Y0 sama dengan 1. Nah, Y0 di sini, ini merupakan initial condition. Jadi adalah kondisi awal dari suatu proses gitu. Jadi saat waktunya sama dengan 0. Ini initial condition. Nah, kemudian ini ingin diselesaikan dengan menggunakan Laplace transform. Jadi pertama, selalu kita menjadikan persamaan itu ke dalam suatu bentuk Laplace. Jadi kita Laplacekan dulu kedua ruasnya. Jadi di sini tadi kan saya hapus dulu. Jadi ini masing-masing ruas kita Laplacekan dulu. Jadi kan dari sini di Laplace. Di sini juga Laplace 2
laplaskan. Bentuknya seperti ini, kita laplaskan. Kemudian, karena ini dia bentuknya plus, karena dia penjumlahan, maka kita bisa pecah jadi masing-masing. Laplace dari 5dy per dt tambah Laplace dari 4y sama dengan Laplace 2. Nah, kemudian ini ingin kita selesaikan. Pertama kita mau menyelesaikan yang ini dulu, mau selesaikan. Kita harus tahu bentuk Laplace dari turunan seperti ini tuh apa. Sekarang kita lihat dari tabel, kita berarti cari yang bentuknya turunan dy per dt. Kita lihat di tabel. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Yang persamaan nomor 24. Ini SFS min F0. Jadi di sini diingat-ingat dulu. df per dt sama dengan Fs minus F0. Nah, kita hapus. Sambil saya tulis supaya ingat tadi kan df per dt sama dengan SFS minus F0. Nah, ini tadi adalah bentuk transformasinya dari persamaan turunan seperti ini. Berarti kan di sini kita gunakannya dy per dt. Berarti kalau misalnya dy per dt, kalau dy per dt kita bisa tuliskan seperti ini. Sama dengan S YS minus Y0. Nih. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kan tadi di sini lambangnya kita gunakan Y, makanya F dari sini menyesuaikan menjadi Y juga. Gitu. Atau ini mungkin ya. Sudah seperti ini. Kemudian kita berarti kan ini kan Laplace dari 5dy per dt. Kemudian berarti kalau 5dy per dt, maka itu sama dengan 5 dikali SYS. Mungkin ini. Kita pakai kurung siku, 5 kali SYS minus Y0. Udah, tutup siku. Jadi kan ini 5 dy per dt sama dengan 5 SYS minus Y0. Kemudian ini tuh Y0 diketahui di sini kan sama dengan 1. Berarti kita bisa masukkan ini nilainya 1. Jadinya kita sederhanakan menjadi 5 dy per dt sama dengan 5 dikali SYS minus 1. Terus ini bisa kita keluarkan dari gurungnya jadi 5 SYS minus 5. Nah, jadi bentuk transformasi Laplace dari ini 5 dy per dt, kita sudah dapat ini 5 SYS minus 5. Ini sudah sama dengan yang ini. Sudah sama dari persamaan yang ini menjadi ini. Selanjutnya kita mau mentransformasi suku yang kedua, yaitu ini. Mungkin warnanya
pakai biru. Nih, kita sekarang mau mentransformasikan bentuk yang 4Y. Kalau misalnya bentuknya hanya Y seperti itu dia langsung ditransformasikannya langsung bentuknya seperti ini. 4 dikali YS. Itu. Jadi ini nggak susah, karena tadi 4-nya pindahkan ke depan lambang ini, jadi 4. Ini tadi 4 Laplace dari Y. Ini ditransformasikan menjadi 4 YS. Jadi ini udah jadi. Nah, kemudian sekarang jadi ini bentuk transformasi dari 4Y ini sama dengan 4YS. Ini nggak susah. Kemudian berikutnya sekarang yang ini. Kita mau tahu transformasi dari angka 2. Kita coba lihat lagi tabelnya. Bentuk transformasi dari suatu konstanta itu berapa? Oh, ini sudah banyak coretannya. Nah, ini. Saya geser. Nah, ini saya geser. Ini jadi di sini ada nih. Kita gunakan yang nomor 2 ini. S ini adalah konstanta sebagai fungsi waktu. Dia ditransformasikan menjadi 1/S. Nah, ini tadi. Nah, jadi karena tadi jadi 1/S, makanya ini Laplace dari 2 itu sama dengan 2/S. Nah, udah seperti ini, lalu kita susun. Saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, jadi sekarang kita susun tadi, karena masing-masing fungsi waktu tadi sudah kita transformasikan ke dalam persamaan yang domainnya S, terus kita susun ketiganya. Di sini, kita masukkan yang pertama dulu, yang ini 5SYS ya. Nih, 5SYS minus 5, ditambah ini 4YS sama dengan 2/S. Kemudian, nah kemudian persamaan 325 ini disusun ulang. Jadi kalau misalnya saya tuliskan, mungkin nanti ini yang masing-masing ada YS-nya kita jadikan 1, dan YS-nya dikeluarkan. Berarti YS ini ada 5S ditambah 4. Kan? Kemudian dikurang 5. Nih, ini YS-nya kita keluarkan. Kemudian dikurang 5 sama dengan 2/S. Nah, dari sini ini tinggal diselesaikan saja. YS 5S plus 4 sama dengan 2/S plus 5. Nah, ini nanti setelah diselesaikan, nanti ini kita jadikan di sisi kirinya hanya tinggal YS saja. Nanti akhirnya diperoleh hasil akhir yang ini. Jadi ini adalah bentuk transformasinya dari persamaan diferensial yang ini tadi setelah dilaplaskan menghasilkan persamaan akhir ini. Ya, S sama dengan 5S plus 2 dibagi dengan S per S dikali 5S plus 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, kita akan coba menyelesaikan
persamaan ini kita akan coba inverskan kembali, kita kembalikan ke persamaan yang domainnya waktu. Jadi tadi dari persamaan ini 5S plus 2, 5S plus 2 dibagi dengan S kali 5S plus 4. Nah, sekarang ke slide berikutnya. Nah, tadi kan dari persamaan ini, 5S plus 2 ini kita mau inverskan. Jadi ingin kita kembalikan ke suatu persamaan yang menunjukkan fungsi waktu lagi. Gitu. Jadi ini lambang inverse tadi kan, inverse dari persamaan ini. Nah, ini untuk menginverskan itu kita butuh suatu cara yang namanya kita pecah dulu si persamaannya jadi dalam bentuk fraksi-fraksi seperti itu. Jadi kalau untuk kasus seperti ini, misalnya ini kita mulai dengan ini 5. Aduh. Kita mulai dengan saya coba sambil tuliskan di sini 5S plus 2 bagi dengan S 5S plus 4. Nah, ini jadi kita pecah dulu. Jadi penyebutnya ini kita pecah dulu menjadi fraksi-fraksi, menjadi seperti ini. Ini kita dibagi S. Misalnya kita punya konstanta A dan B gitu ya. Jadi ini pertama penyebutnya kita pecah dulu, ditambah dengan B per 5S plus 4. 5S plus 4. Nah, jadi ini pertama kita pecah dulu. Kita pecah, jadi persamaan ini. Kemudian, dari sini, dari persamaan yang ini, kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Aduh, susah. 5S plus 4. Gini kan, berarti kan yang ini harus dikali 5S plus 4, yang ini harus dikali dengan B. Berarti ini atasnya pembilangan menjadi A dikali 5S plus 4, ya kan? Ditambah dengan BS. Nah, tambah dengan BS. Nah, kemudian bentuk ini tadi kan sudah sama. Bentuk ini tadi kan sudah sama dengan bentuk yang ini. Jadi ini bisa kita sama dengan kan. Ini kan karena penyebutnya sudah sama bentuknya. Jadi ini akan sama dengan samaan itu 5S ditambah 4. Nah, ini saya tulis lagi yang persamaan yang ini tadi 5S plus 2. Nah, ini sama ini udah sama. Berarti yang kita jadi di sini kita tuh tugasnya mau mencari berapa sih nilai A dan B ini. Jadi karena ini penyebutnya udah sama, sekarang kita selesaikan menggunakan persamaan yang pembilangnya aja ini. Jadi kan ini, jadi nanti ini akan sama dengan ini 5S plus 2. Mungkin dari sini dikalikan dulu masing-masing ke dalam. Ini berarti 5AS
Ini saya kalikan masing-masing ke dalam. 5AS ditambah 4A ditambah BS sama dengan 5S plus 2. Nah, ini masing-masing yang ada S-nya ini S-nya kita keluarkan jadi 5A tambah B. Iya kan, 5AS tambah BS terus tambah 4A sama dengan 5S plus 2. 5S plus 2. Nah, dari sini dari sini kemudian kita lihat ini kita samakan bentuknya. Ini kan karena ruas kanannya 5S plus 2. Berarti ini ada S, ini ada S. Nah, berarti otomatis yang ini 5 ini akan sama dengan 5A plus B dan 4A akan sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini 5A plus B ini akan sama dengan 5, terus 4A sama dengan 2. Nanti dari sini diselesaikan, diperoleh. Berarti kan kalau 4A sama dengan 2, A-nya otomatis setengah. Berarti A-nya itu sama dengan setengah, atau 0,5, dan kita dapat dari sini nilai A-nya disubstitusi ke dalam persamaan yang 5A plus B ini, diperoleh nanti B-nya 5/2. Nah, sudah begitu. Sini dulu. 5/2. Nah, dari sini kan A-nya setengah, terus B-nya 5/2. Kita masukkan ke sini lagi. Kita substitusi masing-masing nilai A dan B ke persamaan yang ini. Jadi tadi diketik saja 0,5 per S ditambah 5/2 kali 1. Atau mungkin ditulis saja di sini 0,5 per S ditambah B-nya ini 5/2 dikali 5S plus 4. Kurang lebih gini. Kemudian ini kita lanjutkan lagi. Kita kalikan yang untuk suku keduanya itu S ditambah 5/10S S plus 8. Jadi ini kita kalikan ke dalam, jadi 5/10S plus 8. Kemudian kita mau untuk mengubah persamaan ini menjadi bentuk persamaan yang mengandung fungsi T, itu kita harus kembali lihat tabel. Nah, untuk yang ini, nanti kalau dilihat tabelnya, akan menjadi 0,5. Nanti kita lihat dulu tabelnya. Nah, kemudian untuk yang ini nanti gampang. Kalau untuk yang kedua ini 5/10S plus 8, ini akan lebih mudah kalau misalnya penyebutnya kita sederhanakan menjadi S plus suatu nilai tertentu gitu. Jadi ini masing-masing angka 5 dan 10-nya dan 8-nya itu harus dibagi dengan 10. Jadi ini yang ini disederhanakan menjadi S, ini kita bagi 10 semua, 0,8,
5 juga dibagi 10 jadi 0,5. Nah, ini jadi 0,5 per S plus 0,8. Kemudian kita sekarang lihat tabelnya. Ini geser dulu. Sekarang kita lihat tabelnya. Nah, untuk yang tadi 0,5 itu, tadi 0,5 per S. Ini bentuk berarti nanti ketika diubah menjadi fungsi T hanya 0,5 saja. Kemudian yang tadi ini 0,5, yang suku kedua kan 0,5 dibagi dengan S plus 0,8. Berarti kita bisa gunakan yang nomor 5 ini. Nanti jadi bentuknya E minus BT. Diingat, B-nya di sini sama dengan yang ini, berarti kan 0,8. Jadi nanti kita lihat hasil akhirnya. Nah, kita lihat hasil akhirnya itu, sebentar. Nggak ke bawah. Kita coba dulu, nggak bisa. Jadi, mana tadi ya? Mungkin dihapus saja. Oh, ini. Nah, jadi diperoleh tadi hasil akhirnya setelah kita melihat tabel, maka diperoleh Y fungsi T ini sama dengan 0,5 tambah 0,5 eksponensial pangkat minus 0,8 T. Jadi kurang lebih untuk caranya seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan di forum diskusi. Dan untuk pertemuan 13 ini, saya rasa sekian. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir kita akan bahas tentang transfer function. Jadi sekian materi untuk pertemuan 13 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.